Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan Hukum dan HAM ya. Kita lanjut lagi di perkuliahan kita hari ini. Bentar, Bapak share. Oke, minggu kemarin kalau tidak salah kita sudah banyak bicara soal hak sipil politik ya. Jadi minggu ini adalah terakhir kita bicara hak sipil politik ya, dengan segala kontroversinya. Ya, jadi ini HAM atau hak yang paling banyak kontroversinya. Kenapa? Karena kalau kita bicara hak sipil politik, kita bicara relasi antara negara dengan warga negaranya, di mana seharusnya negara itu bersifat pasif, tetapi juga tetap memperhatikan ketertiban di masyarakat, ya, pembatasan. Nanti kita akan bicara soal pembatasan hak di sini. Oke, melanjutkan pertemuan kemarin, kita akan masuk ke hak untuk menikah dan berketurunan. Nah, ini mungkin good news bagi para jomblo ya. Jadi sebenarnya hak asasi manusia internasional ya, apalagi dalam nasional ya, karena sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, sebenarnya setiap individu ya, setiap orang itu memiliki hak untuk menikah dan berketurunan. Ya, tapi lagi-lagi hak ya, hak itu bisa dipakai bisa enggak ya. Jadi konsep hak itu berbeda dengan kewajiban misalnya. Wajib itu kan harus, ya kan? Tapi kalau hak ya, hak itu bisa dipakai bisa tidak. Jadi kawan-kawan yang ingin menikah juga punya hak, tapi kalau tidak ingin menikah misalnya itu juga hak. Begitu juga dengan berketurunan, misalnya ada orang yang ingin berketurunan 2, 3, 4, 5, bahkan sampai 7 misalnya. Itu hak dia selama dia mampu. Tapi kalau ada orang yang pasangan yang tidak ingin menikah misalnya ingin adopsi saja, itu juga hak mereka. Ya, jadi lagi-lagi konsepsi hak itu memberikan kebebasan. Ya, jadi dalam hak itu ada kebebasan. Oke, jadi kalau kita merujuk secara normatif, hak untuk menikah dan berketurunan kita merujuk kepada pasal 23 ICCPR. Ya, jadi pasal 23 ICCPR mengatakan setiap individu berhak untuk menikah dan berketurunan. Ya kan, tetapi lagi-lagi itu adalah hak personal mereka. Hak personal berarti bisa dipakai, bisa tidak hak itu. Ya, negara nggak bisa ikut campur kecuali dalam konteks pendaftaran. Jadi kalau kita bicara undang-undang perkawinan, misalnya undang-undang 7 ya 74 ya, itu kan sebenarnya bicara soal pendataan, tapi dia nggak bicara soal relasi kebebasan di antara individu. Nah, tapi menarik misalnya kalau kita bicara soal karena perkawinan itu adalah hak. Nah, jadi menarik kita bicaranya dalam konteks misalnya perkawinan beda agama. Oh, bagaimana tuh perkawinan beda agama ya kan? Beda agama kan individu dengan individu. Seharusnya boleh ya, menurut beberapa pendapat seharusnya boleh, tetapi hukum Indonesia masih tidak memperbolehkannya. Walaupun dengan berbagai macam apa ya namanya ya, berbagai macam bisa dibilang terobosan hukum ya. Jadi ada aja sih sebenarnya orang yang bisa menikah beda agama, mereka nikahnya pertama di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia minta pengesahan nikah, pengesahan perkawinan di pengadilan negeri. Ya, itu salah satu caranya ya. Karena Undang-Undang 74 itu tidak secara eksplisit menyetujui perkawinan beda agama. Ya, itu beda agama, bagaimana beda yang lain gitu ya. Ini kompleks lah ya. Jadi sebenarnya hak menikah berketurunan memang ada dimensi negaranya. Dimensi negaranya adalah dalam konteks negara itu mendata gitu ya. Negara itu mendata, negara itu kemudian menyelesaikan sengketa. Kita punya pengadilan agama kan yang punya jurisdiksi untuk penyelesaian perceraian dan lain-lain gitu loh. Oke, itu hal yang kompleks ya. Nanti kalau kita bedah itu nggak habis, nggak akan selesai dalam 5 kali pertemuan kita. Nah itu hal lain. Nanti kita bisa bahas di sesi lain. Tapi intinya kalau kita bicara pasal 3 SCPR, dia tidak hanya bicara soal menikah dan berketurunan, tapi dia juga bicara soal kesetaraan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Nah, ini yang penting nih ya. Jadi kesetaraan peran antara suami dan istri di keluarga. Nah, itu sangat ditekankan oleh ICCPR.
Jangan sampai kemudian dalam perkawinan terjadi apa ya, cuman istri yang kerja misalnya, atau cuman istri yang memelihara anak dan lain-lain, sedangkan suaminya cuman tahu cari duit, tidur di rumah dan lain-lain. Jadi seharusnya ada saling apa ya, kesetaraan seharusnya. Ya. Kemudian, nah ini menarik, tidak boleh ada pemaksaan dalam perkawinan. Ya, bisa lihat di foto ini. Ya, banyak negara-negara konvensional, terutama negara-negara tradisional itu yang masih memperbolehkan adanya perkawinan paksa, ya, atau perkawinan yang sudah diatur oleh keluarganya, dan perkawinan di bawah umur. Nah, ini menarik. Nah, jadi kalau kita bicara umur minimal perempuan untuk menikah, itu kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Ya, itu mendekonstruksi pemikiran-pemikiran kuno dulu gitu, bahwa ya perempuan kalau mau nikah ya nikah aja setelah dia sudah puber, ya sudah datang bulan dan lain-lain, ya silakan. Tapi kan konsekuensinya nanti banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa menjadi sarjana misalnya. Banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa bekerja ya setara dengan laki-laki. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, jadi sebenarnya menikah dan berketurunan itu memang harus ada batasan limitnya. Nah, jadi lagi-lagi ada peran negara kan, ya kan. Jadi bukan cuma hal yang privat gitu loh. Jadi kalau kita bicara menikah, bukan hanya soal cinta sama si A dan cinta sama si B, enggak. Tetapi juga ada negara bermain di sana untuk mengatur soal pendaftaran, ya kan. Yang Islam ke KUA, yang non Muslim ke catatan sipil, ya. Kemudian juga soal yang tadi ya, batas umur bagi anak gitu ya. Anak nggak boleh nikah gitu loh. Ya, anak tuh nggak boleh kawin seharusnya. Anak itu tugasnya hari ini kebetulan adalah hari anak sedunia ya, hari anak internasional. Hari ini bulan Juli tanggal 24 ketika Bapak bikin slide ini, ketika Bapak bikin video ini. Jadi anak itu punya hak untuk bermain, bukan untuk nikah gitu loh. Nah, itu yang perlu perlu diadvokasi di masyarakat, bahwa menikah di umur yang masih belita, masih belia, itu tidak bagus untuk masa depan anak. Ya. Nah, jadi tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada perkawinan dini dan lain-lain. Kenapa? Karena akan berpengaruh kepada masa depan dari anak itu. Nah, kalau perjodohan bagaimana? Ya biasalah ya, kita dijodohin misalnya Lebaran ketemu sama keluarga, dijodoh-jodohkan dan lain-lain. Pada prinsipnya nggak apa-apa. Nah, jadi perjodohan itu pada prinsipnya nggak apa-apa selama tidak mengikat, selama tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau sudah dipaksa, nanti kamu harus nikah sama si A ya, karena bapak punya hutang sama orang tuanya misalnya, itu pemaksaan. Ya, itu yang tidak boleh. Ya, ingat prinsip kita kemarin, prinsip HAM pertama adalah self determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi setiap individu ketika dia sudah akil balik, dia sudah menjadi subjek hukum, dia memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri, terutama dalam konteks perkawinan tentunya. Ya, jadi perkawinan itu di awal dari semua kebaikan atau keburukan dalam hidup kita. Makanya hati-hati dalam memilih pasangan. Nah, perkawinan tentu juga ada konsekuensinya, ya kan? Perkawinan juga ada konsekuensinya. Berarti ada harta bersama dan lain-lain, ada keturunan dan lain-lain gitu ya. Nah, tentu ada problem hukum ke depan, yaitu bagaimana sih pembagian waris yang seimbang dan berkeadilan. Ya, jadi waris itu seharusnya nggak harus sama. Kalau konsep Islam kan, mungkin kalian sudah belajar hukum waris Islam dan hukum waris Barat ya, jadi mungkin bisa membedakan. Kalau hukum waris Barat kan belah semangka, 50-50. Ya, anak laki-laki, anak perempuan sama. Kalau hukum Islam agak berbeda. Ya, jadi waris itu bukan berarti sama, tapi setara. Ya, jadi proporsional. Ya, jadi istilah keadilannya adalah keadilan yang proporsional, yang sesuai porsinya. Yaitu yang berkeseimbangan, yang berkeadilan. Nah, tapi lagi-lagi dalam konteks masyarakat kita yang heterogen, ya banyak kasus-kasus waris yang tentu menarik untuk kita bahas ya, menarik untuk kita teliti ya, kasus-kasus waris misalnya di Medan misalnya, suku Batak
kemudian juga suku Minang ya berbeda juga warisnya. Kemudian suku Banjar juga ya, Banjar Islam ya. Nah, itu berbeda juga. Jadi tentu banyak sekali ini kasuistis ya, kasuistis sekali. Nah, kemudian seperti Bapak bilang tadi, hak untuk menikah, hak untuk tidak menikah juga, dan juga hak untuk memutuskan tali pernikahan. Itu juga diatur dalam pasal 23 SSPR. Jadi ketika orang ingin menikah diperbolehkan, tetapi ketika orang itu pun ingin menghentikan pernikahannya, bercerai, divorce istilahnya, itu juga boleh, hak. Ya, karena kita nggak tahu ya, manusia kan nggak sempurna ya. Ya, Bapak yakin manusia nggak ada yang sempurna, pasangan juga tidak ada yang sempurna. Ya, manusia mungkin salah pilih. Jadi mungkin kita akan salah pilih. Karena ya nauzubillah ya, Bapak bukan mendoakan, tapi mungkin akan salah pilih. Nah, ketika kalian salah pilih orang untuk menjadi pendamping kalian, ya hukum agama itu ada exit strateginya, ya. Hukum Islam misalnya ya kita bisa talak, ya, atau kita bisa gugat cerai dan lain-lain. Ya. Yang Kristen juga bisa. Ya, hukum negara memperbolehkan cerai. Nah, tapi yang menarik adalah misalnya di Katolik, ya mungkin ada kawan-kawan di sini yang Katolik. Ya. Bapak akan membahas misalnya di Filipina. Filipina itu kebalikannya dari Indonesia. Indonesia kan 92% Muslim, sisanya Kristen dan agama-agama lain. Ya. Tapi kalau di Filipina itu kebalikannya. 90 sekian persen itu Kristen Katolik, sisanya Islam dan lain-lain. Ya, jadi di sana Katolik sangat kuat. Ya, Bapak pernah beberapa kali ke Filipina, itu mereka punya banyak festival-festival keagamaan. Jadi Katoliknya sangat kuat, Katolik Roma. Dan Katolik Roma itu tidak memperbolehkan perceraian. Jadi kalau kalian yang Katolik mungkin tahu ya sumpah pernikahan orang Katolik ya. Mereka kan punya banyak sesi-sesinya ya. Bapak punya teman orang Katolik, dia itu sebelum menikah dia itu punya sesi semacam workshop gitu loh. Saling mengenal dan lain-lain gitu ya, pendekatan dan lain-lain itu berbulan-bulan. Kenapa seperti itu? Karena di Katolik sekali kamu menikah tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Ya, Bapak ingat kalau tidak salah sumpah Katolik itu apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Wah, memang terkesan romantis ya. Romantis sekali. Tetapi seperti yang bilang tadi, lagi-lagi kadang-kadang manusia salah pilih. Dan kadang-kadang mungkin manusia berubah. Nah, jadi dulu mungkin pasangannya adem ayem saja, tapi ya ada gejolak, mungkin ada orang ketiga dan lain-lain, ada masalah ekonomi dan lain-lain. Semua bisa terjadi. Nah, tapi di Katolik nggak bisa bercerai. Walaupun ada terobosan ya, Bapak tidak mendalami isu ini ya. Jadi mungkin yang Katolik bisa lebih mendalami ya. Tapi secara normatif ya tidak boleh ada perceraian. Bagaimana nih? Problematik. Nah, jadi ini kira-kira kawan-kawan isu-isu yang bisa kalian pikirkan nanti ke depannya untuk hak menikah dan berketurunan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Hak berkumpul dan berserikat. Right to associate and assemble. Ya, berkumpul, berserikat. Nah, ini termasuk demonstrasi, ya, termasuk orasi ilmiah, ya. Nah, ini punya hak kita, ya. Masyarakat warga negara punya hak dijamin dalam konstitusi. ICCPR menjaminnya dalam pasal 21 dan 22. Berserikat berarti membangun LSM, membangun organisasi dan lain-lain, itu berhak. Ya, warga negara semua berhak untuk itu. Nah, itu ya. Jadi hak untuk berkumpul ya, istilahnya itu kalau bahasa kerennya right to peaceful assemble ya, berkumpul secara damai. Ya, jadi kalau dalam pasal 21 22 hak yang diperbolehkan itu adalah berkumpul secara damai. Jadi yang boleh itu adalah berkumpulnya yang damai. Jadi hukum HAM itu hanya mengatur, hanya memperbolehkan berkumpul yang damai, kawan-kawan. Jadi kalau berkumpul sudah terekskalasi dalam perbuatan pidana, rusuh atau mencederai orang lain dan lain-lain, nah itu tentu dapat dibatasi. Jadi sekarang juga ada wacana misalnya penolakan PPKM. Ya, memang ada hak kita untuk menolak ya. Setiap kebijakan pemerintah kita punya hak, tetapi dilihat dulu konteksnya.
apakah lebih banyak mudaratnya ataukah lebih banyak manfaatnya, terutama dalam konteks COVID sekarang. Ya, Bapak sih bukan berarti tidak memperbolehkan ya boleh saja kritik, saran kepada pemerintah, demonstrasi juga boleh. Tapi bagusnya kita juga harus melihat konteks. Ya. Nah, konteks itu di mana negara bisa membatasi, kawan-kawan. Ya, jadi demo kalau sudah tereskalasi dalam non damai, jadi kalau dia tidak damai, dia bisa dibatasi. Seperti yang bilang kemarin kan, kalau kita bicara hukum, kalau kita bicara hak sipil politik, negara itu dalam keadaan pasif, tetapi negara juga bisa sliding, ya istilahnya ya, intercept kalau dalam bahasa komentator bola itu, ya intercept kalau misalnya tereskalasi dalam tindakan-tindakan yang membahayakan publik. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi ini gambar di Malaysia kemarin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu waktu Perdana Menterinya mau dilengsarkan, ya Bapak lupa nama Perdana Menterinya siapa, dilengsarkan dengan kelompok warna kuning ini, baju kuning. Ya. Nah kemudian organisasi tentu diperbolehkan, ya silakan. Ya, kita punya banyak organisasi dari kampus, dari BEM, ya dari fakultas, dari universitas gitu kan, ada aja tuh organisasi berdasarkan suku, ras, agama juga ada di Indonesia, ya kan. Dulu di Jogja ada perkumpulan orang Banjar misalnya, di Yogyakarta banyak tuh karena banyak mahasiswa. Kemudian juga ada perkumpulan alumni Unlam, ya kan, perkumpulan alumni Ubaya dan banyak. Berserikat nggak masalah. Partai politik juga banyak. Ya, kita punya banyak partai politik, bahkan mungkin kebanyakan. Tapi lagi-lagi bisa dibatasi. Nah, kalau kalian lihat nih, ya di bawah itu ada 2 bendera kan. Yang pertama bendera ISIS, ya. Bendera ISIS, yang sebelah kanan itu bendera komunis, ya. Itu organisasi yang terlarang di Indonesia secara formal ya. Komunis dan lain-lain, ya itu dilarang. Ya, dengan dasar apa? Ideologi yang berbeda dengan Indonesia tentunya, dan juga untuk menjaga ketenangan politik di Indonesia. Ya, jadi konteks negara tuh beda-beda gitu ya. Jadi konteks negara beda-beda, misalnya seperti Hizbut Tahrir misalnya, Hizbut Tahrir baru saja kan bisa dibilang dibatasi ya, di Indonesia ya. Nah, tapi di negara lain sebenarnya sudah banyak itu ya di ban, ya, istilahnya di ban. Di Malaysia misalnya Hizbut Tahrir nggak ada, ya di Arab Saudi juga nggak ada Hizbut Tahrir. Nah, tapi lagi-lagi sesuai dengan kebijakan negara, apakah penting untuk membatasi ataukah tidak, ya. Nah maka kemudian ini hak yang Bapak rasa sangat ini menarik sekali kalau kita mau bahas lebih panjang, kalau kita mau kupas lebih panjang dalam skripsi, dalam tesis ya, ini menarik sekali. Ya kenapa? Karena seperti Bapak bilang tadi, ini bicara soal keseimbangan. Ya kalau kita lihat kan negara hukum itu kan negara neraca kan, ya enggak? Negara hukum itu kan negara neraca. Dia harus punya keseimbangan. Nah, dalam konteks hak berkumpul dan berserikat, negara itu harus bisa menyeimbangkan antara demokrasi dengan stabilitas negara. Jadi kapan negara bisa mendukung demokrasi dan kapan negara bisa berpedoman atau berorientasi kepada stabilitas negara. Ya, Bapak ingat dulu misalnya kita waktu tahun 99 awal reformasi ya, itu begitu banyak partai politik ya, sampai 100-an. Jadi kalau mau pemilu itu sampai kita pusing lihatnya, ini gambarnya banyak banget gitu, gambar partai. Nah, itu juga tidak terarah politik kita. Nah, maka kemudian mulailah ada sebutannya parliamentary threshold ya, ambang batas parlemen. Ya, itu tujuannya untuk membatasi. Ya, tapi lagi-lagi pembatasan juga tidak bisa semena-mena. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Di slide terakhir kita akan bicara soal pembatasan HAM. Nah, sejauh mana sih pembatasan itu diperbolehkan dan sejauh mana pembatasan itu tidak boleh. Ini pembatasan yang sewenang-wenang, banyak juga kayak gitu. Nanti kita akan bahas itu di slide berikutnya. Nah, ini hak memilih ya, right to vote ya, atau istilah kerennya itu universal suffrage ya.
Nah, jadi sebenarnya universal suffrage ini berkembang sekali, ya, berkembang dulu seperti yang kalian tahu ya, Inggris ya, negara-negara kerajaan dulu tidak punya parlemen. Yang berkuasa adalah monarki absolut, ya. Tapi kemudian berganti menjadi monarki konstitusional, ya, dengan pemerintahan perwakilan. Maka kemudian ada pemilu dan lain-lain. Nah, tetapi tidak langsung semuanya bisa memilih loh, ya. Tidak langsung semuanya bisa memilih. Misalnya Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat itu baru mengenal woman suffrage atau perempuan yang memilih dan dipilih itu baru sekitar abad ke-17-an. Ya, tahun 17 sekian, bukan abad ke-17 ya. Tahun 17 sekian ya, itu Presiden Wilson itu baru ada pemilihan secara terbuka. Semua orang bisa memilih, semua orang bisa dipilih. Kalau dulu ya di zaman-zaman Amerika lagi rasisnya, orang kulit hitam nggak bisa memilih dan dipilih. Perempuan tidak bisa dipilih dan memilih. Ya, baru-baru pada tahun 18 sekian kalau tidak salah baru diperbolehkan. Kulit hitam baru saja bisa ya. Jadi intinya memilih itu penting ya. No vote no future. Ya, jadi kalau Anda golput ya memang nggak ada pilihan ya. Kadang-kadang juga dilematis di Indonesia, misalnya kalau pilihannya nggak ada yang bagus gimana Pak? Ya kan itulah dilema kita. Tapi intinya dengan kita memilih gitu loh, kita memiliki apa ya? Kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab, kita memilih pemimpin kita memilih wakil rakyat kita, dan sudah seyogyanya juga lah pemimpin yang dipilih itu menjalankan amanah kita dengan sebaik-baiknya, seharusnya. Walaupun kenyataannya tidak sesederhana itu. Pasal 25 SCPR bicara soal hak memilih, right to vote dan right to voted, ya. Jadi setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, menjadi politisi dan memilih. Ya, jadi semua orang itu punya hak untuk berpartisipasi di negara kita dalam pemerintahan dalam pasal 27 Undang-Undang 45. Semua orang punya hak ya menyampaikan pendapatnya atau kemudian duduk di parlemen atau menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ya, itu memiliki hak. Tetapi lagi-lagi seperti saya bilang tadi, hak itu bisa dipakai, bisa juga tidak. Dan biasanya hak itu juga diikuti dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ya, jadi kalau kalian mau menjadi pengurus partai misalnya, ya, pengurus partai itu tidak boleh PNS misalnya. Jadi kalau kamu sudah PNS, kamu nggak bisa jadi pengurus partai. Nggak bisa itu. Ada logiknya di sana. Ya, kenapa? Karena PNS adalah manifestasi dari aparatur negara. Sedangkan partai politik ya dia belum menjadi bagian dari negara tanda kutip ya, tapi dia adalah organisasi politik. Ya, jadi itu masih debatable sih sebenarnya ya. Tapi intinya seperti saya bilang tadi, dalam hak ya itu tidak hanya ada kewajiban, tetapi juga ada persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kemudian hak politik bisa dicabut lewat undang-undang atau putusan pengadilan. Ya, jadi lagi-lagi hak untuk memilih dipilih itu juga tidak bersifat absolut. Ya, dia bukan termasuk hak yang non-derogable. Dia bisa dibatasi, dia bisa dicabut. Ya, lewat putusan pengadilan dan lain-lain, misalnya kasus korupsi dan lain-lain, maka konsekuensinya adalah hak dia berpolitik dicabut. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi kalau kita bicara hak memilih ya tentu kita bicara pemilu, kita bicara pemilihan umum, ya. Nah, kemudian pertanyaannya apakah demokrasi selalu identik dengan pemilihan? Ya, pemilihan kan berarti suara mayoritas yang menang, ya, banyak-banyakan vote. Ya, siapa yang banyak memilih dia yang menang. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi demokrasi kita memang demokrasi yang masih dalam tahapan prosedural. Ya, belum yang substantif. Jadi ada lagi misalnya perbedaan antara pemilihan atau seleksi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya election, selection itu beda. Ya, seleksi biasanya berdasarkan merit, berdasarkan kemampuan, misalnya seleksi PNS, seleksi TNI, Polri dan lain-lain itu seleksi itu. Tapi kalau pemilihan itu diserahkan kepada rakyat lewat mekanisme demokrasi prosedural. Tentu dua-duanya ada plus, ada minus ya. Oke, 5 menit terakhir Bapak gunakan untuk membahas
pembatasan hak sipil politik. Nah, ini yang penting nih kawan-kawan ya. Jadi dalam hak sipil politik ya, hak yang absolut itu seperti saya bilang ya, hak yang absolut itu hanya hak yang berkaitan dengan hidup. Pertama, hak untuk hidup itu absolut ya, dia non derogable walaupun lagi-lagi konteks negara beda-beda. Yang kedua adalah hak yang berorientasi kepada pemikiran atau keyakinan ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, hak untuk berpikir, hak untuk berkeyakinan, itu adalah hak yang absolut. Kamu mau agama apa, ya kan, kamu mau punya agama apa, kamu mau memilih pemimpin kamu siapa, itu nggak ada yang bisa ngotak-ngatik. Pemerintah nggak bisa melarang kamu untuk pindah agama misalnya. Pemerintah nggak bisa melarang kamu untuk berpikir, kalian berhentilah berpikir, nggak bisa. Nah, itu hak yang non derogable. Tetapi yang kebanyakan adalah hak yang derogable, dia bisa dibatasi. Ya, jadi hak sipil politik kenapa bisa dibatasi? Karena dia biasanya bersinggungan dengan hak-hak publik. Ya, jadi pembatasan HAM itu setidaknya kalau kita sederhanakan ya, ini Bapak pakai kata-kata sederhana saja. Pembatasan HAM itu setidaknya bisa dibatasi oleh dua hal. Pertama, dibatasi oleh hak-hak orang lain. Kita punya hak, ya kan? Anda punya hak untuk naik motor, misalnya Anda punya motor baru, misalnya, ya kan? Anda beli dengan uang Anda sendiri atau uang orang tua kalian, yaitu hak Anda seutuhnya, ya kan? Tapi kemudian ketika Anda menaiki motor Anda dengan suara yang bising, misalnya suara motor Anda itu knalpotnya misalnya knalpot 2 tak misalnya. Anda harus ingat bahwa masyarakat itu punya pendengaran gitu loh. Ya enggak? Masyarakat punya pendengaran, masyarakat juga berhak loh untuk tidur siang. Tetangga-tetangga Anda itu punya hak untuk tidur siang. Tetangga Anda itu punya hak untuk bisa tenang selama di rumah. Nah, jadi jangan kemudian karena merasa ini punya saya punya hak, saya yang beli, maka kemudian saya semaunya, nggak bisa. Jadi hak Anda itu dibatasi oleh hak orang lain. Itu yang pertama. Ya, dalam pasal 5 ICCPR itu dikatakan. Makanya kemudian kita perlu mendewasakan diri kita. Ya, jadi hukum dan HAM itu berorientasi kepada pendewasaan masyarakat sebenarnya. Ya, masyarakat tahu haknya tetapi juga tahu batasannya. Kemudian ya, HAM itu dibatasi oleh hak-hak yang dibuat oleh pemerintah. Hukum yang dibuat oleh pemerintah. Seperti Bapak bilang tadi, kalian punya motor, bagus motornya, harganya jutaan, itu punya kalian, nggak ada yang melarang. Tapi ketika kalian bawa itu ke jalan publik misalnya, maka berlakulah perundang-undangan, ya kan? Misalnya kalian bawa ke jalan tol tuh ada tulisannya tuh, ya maksimal 50 km, nggak bisa kalian terobos itu. Misalnya lagi kalian bawa motor kalian di jalan sempit, misalnya kalian cepat-cepat di sana, ya dipukuli orang, ya dikeroyok orang kalian. Ya kan, jadi tentu harus ada pembatasan. Ya, jadi itu intinya secara sederhana yang dimaksud dengan pembatasan hak orang lain dan dibatasi oleh pemerintah. Nah, tetapi ya pembatasan oleh pemerintah ya itu setidaknya harus melewati undang-undang ya atau prescribed by law istilahnya. Jadi pembatasan perilaku seseorang ya, pembatasan kebebasan masyarakat itu harus lewat undang-undang atau yang setara. Perpu bisa. Nah, misalnya kalau kita bicara konteks COVID-19 tahun 2020 kemarin, Pak Jokowi bikin 2 perpu yang tentu masih kontroversial, Perpu nomor 1 dan Perpu nomor 2 tahun 2020. Perpu itu kemudian menjadi undang-undang, ya kan, yang menjadi dasar dari ya new normal lah, apalah namanya ini, ya. Nah, tapi intinya pembatasan HAM, ya pembatasan kebebasan masyarakat itu harus lewat undang-undang. Dan kemudian pembatasan tersebut rasionalnya harus jelas. Jadi rasionya harus jelas. Kenapa sih dibatasi, Pak? Saya mau ke Amuntai misalnya, saya mau ke Barabai, saya mau ke Palangkaraya. Nggak bisa karena ada PPKM atau apalah namanya. Ya, karena banyak istilah sekarang kan PPKM level 1 sampai 4 misalnya. Kenapa nggak bisa lewat, Pak? Oh, karena ini alasannya. Jadi pemerintah harus bisa menjelaskan secara jelas, objektif,
proporsional, dan memiliki tujuan yang sah dan juga terukur. Nah, jadi ini beberapa parameter yang bisa kalian pakai untuk menilai pembatasan-pembatasan dilakukan oleh pemerintah sekarang. Ya kenapa sih Pak kalau mau ke Jakarta harus pakai PCR misalnya? Nah, harus ada alasannya tuh, dijelaskan sama pemerintah. Yang menjelaskan pemerintah. Ya, bukan buzzer. Nah, itu kira-kira kawan-kawan ya. Jadi berdasarkan prinsip Siracusa, pembatasan itu harus objektif, proporsional, lewat undang-undang, memiliki tujuan yang sah dan terukur. Itu kira-kira. Jadi tidak boleh pemerintah itu membatasi secara berlebihan. Misalnya seperti apa pembatasan secara berlebihan? Misalnya ada demo misalnya. Ya, BEM FH ULM demo. Jumlah orang yang demo 20 orang. Ya, 20 orang lah ya. Cowok, cewek gabung. Ya, kalian cuma bawa apa sih? Bawa banner, bawa spanduk dan lain-lain, teriak-teriak orasi di jalan. Tapi kemudian misalnya ya aparat datang dengan membawa satu kompi misalnya, brimob misalnya, ya membawa senjata dan lain-lain. Nah, itu berlebihan. Nah, tapi kepolisian sendiri sebenarnya sudah punya SOP-nya. Jadi kalau kalian mau membahas soal kebebasan berkumpul, ya kepolisian itu punya SOP-nya, mereka punya perkapnya. Nah, jadi perkap itu sesuai dengan eskalasi demo. Jadi kalau demonya masih damai, demonya tentram, 20-30 orang saja, yang nggak perlu mereka bawa satu kompi brimob misalnya. Nggak perlu itu. Nah, itu berlebihan. Ya, itu contoh saja. Apalagi misalnya? Pembatasan apa lagi? Ini juga kontroversi. Misalnya perlu nggak sih dibatasi dalam PPKM level 4 misalnya, Banjarmasin katanya level 4. Banjarbaru sudah level 4 juga. Ya, per hari ini. Boleh nggak kita ke masjid untuk Jumatan, Pak? Nah, lagi-lagi pembatasan. Ya, jadi hak Anda untuk beribadah itu dibatasi oleh negara. Tetapi pembatasan tersebut harus proporsional. Ya, jadi pembatasan harus proporsional. Alasannya kenapa, kemudian solusinya apa, itu negara yang mikirin. Pemerintah yang memikirkan. Jangan disuruh rakyat yang disuruh bikin solusi. Negara yang bikin solusi. Ya kan? Nah, kira-kira begitu kawan-kawan. Jadi memang ini pembatasan hak sipil politik ini isu yang sangat menarik, terutama kalau dalam konteks COVID sekarang. Mana sih pembatasan yang benar, mana pembatasan yang tidak? Ayo kita analisa secara objektif dengan memakai pemahaman dan juga ilmu-ilmu dari hak asasi manusia ini. Oke, itu ya. Jadi pembatasan tadi seperti yang bilang tadi, ya sebenarnya pembatasan itu sebenarnya tujuannya untuk menjaga publik. Pernah dengar nggak istilah lex populi supreme lex? Ya, lex populi supreme lex. Ya, jadi kepentingan populi, kepentingan masyarakat itu adalah hukum tertinggi. Jadi apa kepentingan publik yang paling penting sekarang? Kesehatan, maka itulah yang didahulukan. Apa yang penting juga? Ekonomi, itu didahulukan juga. Jadi bagaimana caranya PPKM, ya orang tetap tinggal di rumah, tetapi tinggal di rumah dengan tenang, nggak kelaparan. Bansos jalankan. Nah, itu tanggung jawab negara. Ya kan? Itu tanggung jawab negara. Bansos adalah tanggung jawab negara untuk menjaga agar masyarakatnya tidak keluar rumah. Karena gini, kawan-kawan, kita mencoba untuk menilai dua sisi ya. Jadi kan ada orang yang bilang nih, wah, kenapa sih masih masuk gitu loh? Kenapa sih masih jalan-jalan? Ya orang mungkin kerja, ya mereka mungkin kerja gitu loh. Karena tidak semua orang itu punya privilege untuk WFH. Ya, Bapak alhamdulillah misalnya bisa WFH, dosen bisa WFH, kita bisa berdiskusi lewat Zoom, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan pekerja yang harus kerja? Kurir misalnya. Ya, pernah nggak kalian ngerasa sedih gitu loh ketika ngeliat kurir, hari Minggu pun datang kurir itu loh. Kurir, tukang ojek, ya, Gojek, GoFood dan lain-lain, ya mereka harus kerja. Kalau nggak kerja mereka nggak makan. Kalau nggak makan mereka mati. Nah itu kawan-kawan. Jadi harus dipikirkan, ya
hak-hak yang lebih penting itu bagaimana. Nah, kemudian kembali lagi ke masalah pembatasan tadi ya. Jadi pembatasan tadi kan harus proporsional. Proporsional berarti sesuai porsinya. Alasannya harus jelas, terukur, objektif, ya kan? Nah, apa saja kira-kira dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 42, ayat 2 ya, pasal 28J ayat 2 itu disebutkan alasan-alasan dari pembatasan. Pertama, moralitas publik, ya, keamanan negara, keselamatan publik. Nah, itu paling penting. Ya, terutama keselamatan publik. Jadi publik itu keselamatannya sangat penting. Ya, bayangkan kalau misalnya nggak ada pembatasan, bayangkan kalau tidak ada PPKM, ya, PSBB dan lain-lain gitu ya, atau sebenarnya namanya sih karantina seharusnya kalau kita bicara undang-undang kekarantinaan. Tapi lagi-lagi itu soal lain ya, bisa kita diskusikan nanti. Tapi intinya pembatasan itu boleh. Ya, jadi hak sipil politik bisa dibatasi oleh negara selama pembatasannya proporsional, punya tujuan yang sah, terukur, objektif, ya, dan juga dilegitimasi oleh undang-undang. Demikian kawan-kawan, ini memang isu yang menarik, seharusnya kita diskusi, tapi sayang sekali Bapak lagi tidak bisa diskusi. Tapi nanti mungkin bisa kita ganti dengan tugas ya. Jadi semoga nanti tugasnya bisa dikerjakan ya. Kalian bisa mengeksplor pengetahuan kalian lewat tugas. Demikian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.